Zhu Qingxiu di depan melarikan diri dengan putus asa, sementara 5 pembudidaya iblis di belakang mengejarnya. Mereka menyerang Zhu Qingxiu dari waktu ke waktu, tetapi mereka tidak menggunakan gerakan membunuh mereka ke laut mati, itu akan merepotkan. Setelah Zhu Qingxiu dengan putus asa melarikan diri ke pulau terpencil, dia tampak sedikit kelelahan dan hanya bisa menjatuhkan tubuhnya di pulau terpencil. Melihat ini, 5 pembudidaya iblis melancarkan serangan langsung ke arah Zhu Qingxiu. Sinar cemerlang menembus malam, dan aura yang tak terhitung jumlahnya menyerang ke arah Zhu Qingxiu. Zhu Qingxiu tidak lagi memegang pedang di tangannya, jadi dia hanya bisa mengandalkan penghindaran dan pertahanan terus-menerus. Namun, ini bukanlah strategi jangka panjang. 5 pembudidaya iblis dengan cepat mengepungnya. Kalian para pembudidaya iblis sialan benar-benar membunuh ratusan anggota Sekte Wanjian kami demi buku rahasia Sekte Wanjian kami. Suatu hari nanti aku akan memusnahkan kalian semua cepat atau lambat. Zhu Qingxiu melihat kelima pembudidaya iblis yang mengelilinginya, mengertakkan gigi dengan ekspresi keengganan. Kekuatannya hanya alam Mahayana tingkat pertama, tetapi lawannya memiliki alam Mahayana tingkat pertama, dan 4 biksu dari alam kesengsaraan tingkat 9. Jika dia memiliki pedang di tangannya, dia bisa melawan untuk sementara waktu, tetapi sekarang tanpa pedang, harimau akan seperti tidak memiliki gigi, dan kekuatan Zhu Qingxiu akan sangat berkurang. Itu semua salah orang sialan itu karena telah mematahkan pedangku. Zhu Qingxiu masih membenci Chen Ping saat ini. Jika Chen Ping tidak mematahkan pedangnya, dia tidak akan berada dalam kekacauan sekarang, dan dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Zhu Qingxiu, berhentilah bicara yang tidak masuk akal, segera serahkan rahasianya, dan kami akan melepaskanmu, dan jangan melakukan perlawanan tanpa rasa takut. Jika kamu tidak berteriak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Meski wajahmu rusak, kamu memiliki sosok yang bagus. Jika saatnya tiba, tutupi wajahmu, dan kita bersaudara akan bersenang-senang. Salah satu pemimpinnya, seorang pria berbaju hijau, tersenyum dingin. 5 pembudidaya iblis masing-masing berdiri di satu arah, mengelilingi Zhu Qingxiu sampai mati. Iya, kami masyarakat tidak pilih-pilih. Kalau durhaka, tutupi wajahmu untuk meredakan amarah saudara kita. Seorang kultivator iblis berjanggut memiliki senyum cabul di wajahnya, dan matanya terus mengamati Zhu Qingxiu. Kamu harus patuh. Bagaimanapun, Sekte Wanjianmu sudah selesai. Apa gunanya menyimpan buku rahasia yang rusak itu? Serahkan pada kami. Jika tidak, jika kita berlima pergi bersama, tubuh kecilmu yang anggun harus menanggungnya. Tidak, 5 pembudidaya iblis mempermalukan Zhu Qingxiu dengan tidak hati-hati, dan menatap tubuh Zhu Qingxiu tanpa malu-malu. Kalian orang-orang yang tidak tahu malu bahkan lebih tidak tahu malu daripada orang yang mengintip itu. Mata Zhu Qingxiu dipenuhi amarah, dan dia tiba-tiba menyerang pria berbaju hijau itu dengan telapak tangannya. Pria berbaju hijau ini juga merupakan alam Mahayana tingkat pertama, selama dia bisa terluka terlebih dahulu dan masih ada 4 biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan, akan mudah untuk menghadapinya. Pria berbaju hijau sepertinya sudah menyiapkan tanggapan. Ketika dia melihat Zhu Qingxiu menyerangnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya dan berkata, "Gadis kecil, kamu telah dibodohi." Setelah mengatakan itu, saya melihat energi iblis mengalir ke seluruh tubuh pria berbaju hijau, dan kemudian energi iblis itu tiba-tiba mengembun menjadi gumpalan aura aneh. Dengan lambaian lembut telapak tangannya, 4 orang lainnya juga memancarkan aura-aura itu. Aura ini terjalin menjadi jaring besar, menutupi Zhu Qingxiu. Zhu Qingxiu sangat marah hingga dia pusing. Menghadapi kemunculan jaring besar yang tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis. Jaring besar ini terlihat sederhana dan biasa-biasa saja, tetapi ketika menyebar, kekosongan di sekitarnya bergetar, mengunci semua ruang secara instan. Zhu Qingxiu tidak memiliki tempat untuk melarikan diri bahkan jika dia ingin melarikan diri. Dalam sekejap,
Zhu Qingxiu ditekan oleh jaring besar. Kalian orang-orang tercela. Zhu Qingxiu mengutuk dan berusaha keras untuk melepaskan diri dari jaring besar dan melarikan diri. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, tidak ada gunanya. Hahaha, jangan repot-repot. Kamu bahkan tidak memiliki pedang di tanganmu. Tidak mungkin menembus jaring besar kita. Lebih baik menyerah saja dan menangkap. Pria berbaju hijau itu tertawa bangga. Tepat ketika pria berbaju hijau mendekati Zhu Qingxiu, sesosok tubuh tiba-tiba melintasi kehampaan dan kemudian mendatangi Zhu Qingxiu. Dengan kilatan cahaya keemasan, jaring besar yang mengikat Zhu Qingxiu berhasil ditembus, dan Zhu Qingxiu lolos dari jaring besar tersebut. Ketika beberapa pembudidaya iblis melihat ini, mereka tercengang. Pemuda itu mengerutkan kening dan berkata, "Siapa kamu? Berani merusak perbuatan baik kami?" Baru sekarang Zhu Qingxiu melihat dengan jelas bahwa orang yang menyelamatkannya adalah Chen Ping. Kalian berlima pria besar sebenarnya mencoba berurusan dengan wanita yang lemah. Apakah kalian masih laki-laki? Pantas saja kalian melatih kemampuan sihir satu persatu dan bersedia menjadi pembudidaya iblis. Ternyata kalian semua idiot. Chen Pingping berkata dengan nada mengejek kepada 5 pembudidaya iblis. Ketika kelima orang mendengar ini, mereka langsung diliputi amarah, dan mata mereka dipenuhi cahaya dingin yang haus darah. Kelima orang ini bukanlah iblis sungguhan, tetapi biksu manusia yang mempraktikkan keterampilan iblis dan menjadi pembudidaya iblis. Pembudidaya iblis jenis ini memiliki status terendah di antara klan iblis. Mereka hanya membuat keputusan ini untuk segera meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Sekarang perkataan Chen Ping telah mengungkap bekas luka dari 5 orang, itulah mengapa mereka sangat marah. Wah, kamu, biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan, berani berbicara dengan kami seperti ini. Kamu lelah hidup. Pria berbaju hijau melambaikan tangannya, dan jaring besar yang dibelah Chen Ping menutup dan menuju ke arah Chen Ping dan Zhu Qingxiu. Melihat ini, Chen Ping sekali lagi memegang pedang pembunuh naga dan menebas langsung ke arah jaring besar. Hati-hati, jangan biarkan jaring besar ini menyentuh tubuhmu. Melihat ini, Zhu Qingxiu segera mengingatkan Chen Ping. Chen Ping tidak mengerti apa yang dimaksud Zhu Qingxiu. Pedang pembunuh naga di tangannya telah menyentuh jaring besar. Dengan pedang yang memancar ke segala arah, jaring besar itu langsung terpotorik-potong. Jaring besar itu dipotong-potong, tetapi pria berbaju hijau itu tidak tampak cemas sama sekali. Sebaliknya, dia menyeringai di sudut mulutnya. Tepat ketika Chen Ping tidak mengerti apa yang direncanakan orang ini, jaring yang rusak terus menimpa Chen Ping. Setelah jaring besar yang pecah ini menimpa Chen Ping, jaring tersebut segera dipelintir dan membungkus Chen Ping dengan erat. Hahaha, apa menurutmu kamu bisa kabur jika berhasil memecahkan jaring sebesar ini? Pria berbaju hijau itu tertawa dan berkata, barangmu ini agak menarik. Chen Ping melihat jaring besar yang mengikatnya. Bukannya takut, dia malah tertarik. Buruan bebas, cepat bebas. Jaring besar ini tidak hanya membatasi pergerakanmu, tapi juga menyerang kesadaranmu. Dan membuatmu tidak sadarkan diri. Zhu Qingxiu melihat Chen Ping tertahan oleh jaring besar dan segera mengingatkannya. Saat dia selesai berbicara, Chen Ping merasakan aura aneh datang dari jaring besar, terus-menerus menuju ke tubuhnya. Aura semacam ini terus-menerus menyerang lautan kesadaran seseorang, mengaburkan kesadarannya, dan akhirnya mencapai hasil terkendali. Chen Ping tersenyum. Jika serangan spiritual semacam ini bisa menembus lautan kesadarannya sendiri, itu akan menjadi lelucon. Belum lagi ada kode emas Daluo di lautan kesadaran, tapi sisa jiwa Raja Iblis Ciun menjaga lautan kesadaran. Dengan hal-hal kekanak-kanakan ini, mustahil untuk menembus lautan Chen Ping kesadaran. Oh, kepalaku sakit sekali. Kenapa aku merasa jadi bodoh? Chen Ping tiba-tiba menutupi kepalanya dan berteriak kesakitan. Zhu Qingxiu sangat cemas sehingga dia menggaruk-garuk kepala dan kepalanya, tetapi adakah yang bisa dia lakukan?
Dia bahkan tidak memiliki senjata di tangannya, dan dia tidak dapat membantu Chen Ping melepaskan belenggu jaring besar itu. Hahaha, dasar idiot, sebentar lagi kamu akan berada di bawah belas kasihanku, aku akan membiarkanmu melakukan striptease. Pria di Xingyi tertawa terbahak-bahak saat melihat Chen Ping seperti itu. Untuk sesaat, mata Chen Ping tidak bernyawa dan dia tampak seperti zombie. Jelas sekali bahwa lautan kesadaran telah ditembus dan tidak ada kesadaran spiritual. Pria berbaju hijau melihat ini dan dengan satu gerakan, jaring besar di Chen Ping ditarik kembali. Chen Ping, Chen Ping. Melihat ini, Zhu Qingxiu buru-buru melangkah maju dan mengguncang Chen Ping, mencoba membangunkan Chen Ping. Namun teriakan Zhu Qingxiu segera mengejutkan kelima pembudidaya iblis. Kamu bilang nama orang ini adalah Chen Ping. Pria berbaju hijau memandang Zhu Qingxiu dan bertanya. Zhu Qingxiu memelototi pria berbaju hijau, tapi tidak memperhatikannya. Saudaraku, nama orang ini adalah Chen Ping. Bukankah dia orang yang diburu oleh pemimpin aliansi selama 100 tahun? Pembudidaya iblis berjanggut bertanya dengan suara rendah. Sangat mungkin jika itu benar-benar dia, kami berlima bersaudara akan mati. Mereka semua mengatakan bahwa Chen Ping sangat kuat. Begitu banyak orang yang gagal menangkapnya. Sekarang tampaknya reputasinya sia-sia. Kami tidak menangkapnya begitu saja. Pria berbaju hijau berkata dengan sangat bangga. Zhu Qingxiu tidak tahu apa yang orang-orang ini katakan, dan dia tidak tahu bahwa Chen Ping diburu oleh Demon Sealing Alliance dengan persembahan 100 tahun. Jika dia tahu, dia tidak akan begitu tenang ketika mendengar nama Chen Ping. Lagi pula, nama Chen Ping sangat terkenal di dunia para dewa dan manusia. Chen Ping mendengarkan percakapan antara beberapa pembudidaya iblis dan mengetahui bahwa orang-orang ini sebenarnya adalah anggota aliansi penyegel iblis. Bahkan tanpa Zhu Qingxiu, Chen Ping tidak akan melepaskan orang-orang dari Demon Sealing Alliance ketika dia bertemu mereka. Nak, sekarang aku perintahkan kamu melepas pakaian wanita ini. Pria berbaju hijau memerintahkan Chen Ping. Sekarang lautan kesadaran Chen Ping telah ditembus, dia telah lama kehilangan rasa otonominya dan sepenuhnya bergantung pada belas kasihan orang lain. Ya, Chen Ping mengangguk dengan lesu, lalu meraih Zhu Qingxiu. Apa yang akan kamu lakukan? Cepat bangun, bangun. Ketika Zhu Qingxiu melihat Chen Ping mencoba melepas pakaiannya, dia hanya bisa terus mengelak dan berteriak agar Chen Ping bangun. Dia juga tahu saat ini bahwa Chen Ping bukanlah orang jahat, jika tidak, dia tidak akan membantunya keluar dari masalah. Tetapi sekarang Chen Ping dikendalikan oleh pihak lain, Zhu Qingxiu tidak tega melakukan apapun pada Chen Ping. Bagaimanapun, Chen Ping jatuh ke dalam perangkap pihak lain untuk membantu dirinya sendiri dan menjadi seperti sekarang ini. Hahaha, cepat lepas untuk dia. Menarik sekali. Saya akan merekam adegan ini dengan kristal perekam sehingga orang lain di aliansi penyegel iblis dapat melihat bahwa Chen Ping, yang terlempar ke langit, berubah menjadi mayat berjalan di tangan saudara-saudara kita. Setelah biksu berjanggut selesai berbicara, dia mengeluarkan kristal perekam dan mulai merekam semua yang ada di tempat kejadian. Chen Ping melangkah maju, meraih Zhu Qingxiu, dan terus merobek pakaian Zhu Qingxiu. Zhu Qingxiu mencoba yang terbaik untuk melindungi dirinya sendiri, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Jangan lakukan ini. Jika kamu melakukan ini lagi, saya tidak punya pilihan selain bersikap kasar kepadamu, bisakah kamu bangun? Jangan khawatir, aku tidak akan melepas pakaianmu." Saat ini, Chen Ping tiba-tiba berbisik. Zhu Qingxiu tertegun dan menatap Chen Ping dengan tidak percaya, apakah kamu tidak sedang dikendalikan? Dengan trik-trik kecil mereka, mencoba mengendalikan lautan kesadaranku hanyalah lamunan. Aku hanya menggoda mereka, Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Melihat ini, Zhu Qingxiu menghela nafas lega, lalu bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kami berdua berpura-pura berkelahi, kamu memancing seseorang, dan aku membunuhnya secara tiba-tiba.
kata Chen Ping. Bagaimana aku memikatmu ke sini? Zhu Qingxiu sedikit bingung. Chen Ping merobek pakaian Zhu Qingxiu, memperlihatkan kulit seputih saljunya. Ah! Zhu Qingxiu panik dan langsung menamparkan Chen Ping. Setelah pemukulan, Zhu Qingxiu merasa sedikit menyesal, tapi itu hanya reaksi naluriah.